Baik, selamat pagi. Assalamualaikum untuk kita semuanya. Jadi, setelah Ibu melihat penilaian diri yang kalian lakukan dari 2 minggu yang lalu, walaupun masih banyak yang belum mengumpul, ternyata banyak dari kalian itu yang merasa masih kurang mampu memahami materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian melalui materi PowerPoint kita atau melalui materi pembacaan buku paket kalian. Jadi di sini Ibu akan coba menjelaskan tentang materi-materi yang ada di PowerPoint kita. Kemudian Ibu harapkan nanti setelah kalian mendengarkan dan melihat video ini, pemahaman kalian tentang materi sejarah perkembangan akuntansi dan sistem informasi akuntansi bisa lebih baik lagi, sehingga kita bisa melanjutkan materi kita ke materi berikutnya. Jadi yang pertama kita pahami itu adalah memahami pengertian akuntansi. Memahami pengertian dengan tahu apa itu pengertian akuntansi adalah dua hal yang berbeda, kan begitu. Akuntansi itu sering disebut sebagai bahasa bisnis. Kenapa dikatakan akuntansi sebagai bahasa bisnis? Karena banyak orang yang berbisnis itu harus paham tentang akuntansi. Mengapa mereka harus paham tentang akuntansi? Karena apapun ceritanya, agar usahanya menjadi lebih besar, kita harus punya basic tentang akuntansi itu sendiri. Jadi apa itu pengertian akuntansi? Akuntansi itu berasal dari bahasa Inggris, bisa dikatakan sebagai bahasa Inggris, yang awal katanya itu to account. To account itu artinya memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Jadi dalam satu istilah, akuntansi itu disebut sebagai suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan dari informasi-informasi akuntansi yang ada untuk mengambil suatu keputusan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap akuntansi itu sendiri. Jadi itu pengertiannya. Bisakah kita memahami apa pengertian itu, kan begitu? Jadi dari pengertian itu dikatakan akuntansi itu adalah suatu proses. Mengapa dia dikatakan sebagai suatu proses? Karena ada masukan dan ada hasil nanti yang dihasilkan dari apa yang sudah kita masukkan di awal tadi. Jadi contoh begini, ketika kalian di awal minggu mendapat uang 100.000 dari orang tua kalian, kemudian uang 100.000 ini di akhir minggu nanti pada hari Sabtu itu hanya tersisa, kan gitu. Ada yang tersisa hanya tinggal 5.000, dan ada yang dia merasa kurang dengan uang yang 100.000 tadi untuk satu minggu. Dia merasa kurang, harusnya uang yang peroleh itu bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Tapi ada juga yang bisa dia menghasilkan uang tadi menjadi lebih banyak. Dan apa yang bisa diambil dari sini? Jadi ketika kita punya uang 100.000 tadi, kemudian di akhir minggu kita dapatkan sisanya hanya tinggal 5.000 rupiah, ada orangnya ya sudah tinggal 5.000, ya biarkan saja begitu, berarti cuma itu sisanya yang begitu. Tapi ada juga orang yang dia merasa kalau misalnya uangnya tadi 100.000 di akhir minggu hanya tinggal 5.000, kemana yang 95.000 tadi? Jadi dia akan mencoba mencari tahu untuk apa saja uang yang 95.000 tadi dia habiskan, dan begitu. Berarti dia akan buat catatan, aku belanjakan yang 95.000 ini untuk apa. Jadi dia punya catatan, dia dapatkan 100.000 dari orang tuanya, kemudian 95.000-nya dia belanjakan untuk apa, sehingga dapatlah sisanya hanya tinggal 5.000. Berarti ada hasilnya, kan gitu. Hasilnya apa? Laporan yang menunjukkan bahwa ada pendapatan dan ada pengeluaran. Maka secara tidak langsung ketika kalian melakukan hal tersebut, kalian sudah berhubungan dengan yang namanya akuntansi. Baik, yang kedua kita lanjut tentang sejarah akuntansi. Kita perhatikan dulu yang sudah Ibu buatkan di sini. Sejarah akuntansi ini sudah Ibu rangkumkan. Jadi sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Di dunia itu sebenarnya akuntansi sudah ada sejak zaman Babilonia, sejak zaman Mesir kuno. Itu sudah ada catatan-catatan yang menunjukkan bahwa pedagang-pedagang bangsa Arab sudah menuliskan apa-apa saja pengeluaran dia untuk mengetahui berapa pendapatan yang dia peroleh. Jadi dia sudah buat catatan-catatan tentang pendapatan dan pengeluarannya.
Tetapi secara pembukuan, secara literaturnya itu di dunia akuntansi pembukuan berpasangan itu ya. Pembukuan berpasangan baru muncul pada tahun 1494 ketika seorang bernama Luca Pacioli, Luca Pacioli menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang di dalam bukunya ini karena sebenarnya buku yang diterbitkan ini adalah sebuah buku tentang matematika, karena Luca Pacioli itu adalah seorang ahli matematika, bukan ahli ekonomi atau ahli akuntansi. Jadi di dalam buku tersebut ada sebuah subbab, yaitu sebuah subbab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio, yang di sini menjabarkan tentang bagaimana sistem pembukuan berpasangan. Apa artinya berpasangan? Jadi bukan kalian aja yang berpasangan, pembukuan juga ada pasangannya. Jadi ada sisi sebelah debit dan ada sisi sebelah kredit. Artinya yang sebelah debit itu biasanya adalah pemasukan, sebelah kredit itu adalah pengeluaran. Kemudian setelah berkembang tahun 1500-an atau abad ke-16 ini ya, tahun 1500-an abad ke-16 muncul sistem Belanda dan sistem Inggris yang dinamakan sistem kontinental. Kemudian tahun 1800-an atau abad ke-18 sampai abad ke-20 1900-an ini muncullah sistem Amerika, Anglo-Saxon namanya. Di Anglo-Saxon ini kemudian pada tahun 1973 tepatnya muncullah IAS dan IASC, Ikatan International Accounting Standard Corporation. Kemudian pada tahun 2001 muncul IFRS, yaitu IFRS itu adalah International Financial Reporting Standard, atau IASB itu adalah International Accounting Standard Board atau Badan Standar Akuntansi Internasional. Jadi dari tahun 1494 sampai dengan 2001 inilah di IASB atau IFRS ini nanti akan menjadi cikal bakal standar akuntansi keuangan yang dipakai di Indonesia. Jadi itu sejarah akuntansi di dunia. Dimulai pada tahun 1494, walaupun sebenarnya 3600 tahun sebelum Masehi sudah ada sistem pembukuan pencatatan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang bangsa Arab ketika mereka melakukan perdagangan. Dan sampai saat ini sistem yang berkembang dan masih dipakai itu adalah sistem Anglo-Saxon. Kemudian kita beralih ke sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu pada tahun 1642 POC, ini adalah persekutuan-persekutuan pedagang yang diterbitkan oleh Belanda, itu membawa akuntansi ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1957 diterbitkan atau dibuatkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tahun 1960 dimakailah di Indonesia sistem Anglo-Saxon. Pada tahun 1974, jadi pada tahun 1974 itu dibuatkanlah oleh Ikatan Akuntan Indonesia tadi prinsip akuntansi Indonesia. Prinsip akuntansi Indonesia ini pada tahun 1984 mengacu pada International Accounting Standard, konsep yang ada dipakai di Amerika. Kemudian pada tahun 1994 muncul standar akuntansi keuangan. Pada tahun 2008 standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia itu harus sesuai dengan International Finance Reporting Standard yang ada berlaku di dunia. Jadi itu tadi sejarah akuntansi yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia. Jadi kalau di dunia itu dimunculkan pertama kali oleh Luca Pacioli, seorang berkebangsaan Itali. Kemudian di Indonesia sendiri akuntansi dibawa oleh para pedagang-pedagang POC. Baik, yang berikutnya kita pahami tentang kualitas informasi akuntansi. Artinya apa? Informasi akuntansi tadi akan digunakan oleh para orang-orang yang berkepentingan dengan informasi akuntansi tadi untuk mengambil keputusan. Jadi apa yang harus menjadi syarat
suatu informasi itu berkualitas, kan itu, karena sesuatu yang tidak berkualitas akan kita buang. Maka informasi akuntansi yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada perbandingan antara manfaat dan biaya. Apa itu perbandingan antara manfaat dan biaya? Ini adalah biaya itu paling tidak harus sama dengan biaya untuk membuat laporan tersebut, kan itu. Biaya sebuah laporan akuntansi tidak boleh lebih besar daripada manfaat yang bisa diterima oleh pemakai informasi. Jangan nanti untuk membuat suatu laporan akuntansi, biaya yang kita keluarkan lebih besar daripada manfaat yang akan kita terima, karena kan kita buatkan laporan untuk mendapatkan tambahan investor kah, tambahan modal kah. Jadi kalau biaya yang kita keluarkan lebih besar, maka itu bukan suatu informasi akuntansi yang berkualitas. Yang kedua, dapat dimengerti. Karena apapun ceritanya, ketika suatu informasi itu tidak bisa dimengerti oleh orang lain, maka dia bukan dikatakan informasi yang baik. Jadi informasi yang baik itu bisa dimengerti oleh orang yang membacanya, walaupun dia tidak memiliki pengetahuan yang terlalu baik tentang akuntansi itu sendiri. Jadi ketika melihat laporan tersebut, orang tersebut bisa memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan oleh laporan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada relevan. Apa itu relevan? Informasi ini pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang akan membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan yang memerlukan penggunaan data akuntansi. Jadi orang yang menggunakannya itu sesuai, kan itu. Yang keempat, nilai prediksi. Informasi tentang keadaan keuangan masa sekarang atau kinerja masa lalu bisa memiliki nilai prediksi. Artinya dapat digunakan sebagai dasar memprediksi masa depan. Ketika kita lihat laporan informasi akuntansi tadi, apa yang bisa kita prediksi untuk beberapa tahun yang akan datang? Apakah usaha yang sedang kita lihat informasinya ini akan menghasilkan keuntungankah atau tidak? Jadi ketika kita melihat dia bisa menghasilkan keuntungan, maka kita bisa mengupayakan atau mencoba berinvestasi di perusahaan tersebut. Tapi ketika kita lihat tidak ada sesuatu yang bisa dijanjikan dari informasi akuntansi tersebut, maka orang tidak akan mau menanamkan investasinya di perusahaan itu. Kemudian ada feedback. Feedback itu adalah umpan balik, pembenaran atau penolakan terhadap perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi ada feedback ketika kita melihat informasi itu, apakah kita bisa membenarkan, bisa kita menilai atau memprediksi, atau kita menolak informasi ini. Contoh, kita tolak dia. Kenapa kita menolaknya? Karena kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan di informasi tadi. Jadi ada umpan balik yang dilakukan ketika kalian melihat informasi tersebut. Baik, untuk prinsip dasar konsep akuntansi dan standar akuntansi itu bisa kalian lihat dari buku paket halaman 14 sampai halaman 16, dan prinsip akuntansinya sendiri nanti akan Ibu coba jelaskan di standar akuntansinya, yaitu bagaimana kalian melihat konsepnya nanti. Jadi yang pertama, prinsip dasar akuntansi itu ada sebanyak 6 di buku paket kita. Apa saja dia? Jadi yang dikatakan sebagai prinsip itu adalah sesuatu yang kita pegang sebagai dasar untuk bertindak dan berbuat. Jadi ketika prinsip akuntansi ini dipakai oleh para akuntan, maka ini adalah sesuatu yang mereka pegang, yang menjadikan dasar mereka dalam membuat laporan keuangan tadi. Yang pertama, prinsip biaya historis atau historical cost principle. Apa artinya ini? Maksudnya dalam pencatatannya itu harus sesuai dengan diinformasikan, didasarkan pada biaya sesungguhnya, kan itu, pada biaya sesungguhnya. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Maksudnya apa? Pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan kepada pihak lain. Ini ada kalanya kita sudah melakukan penjualan, namun pembayarannya belum dilakukan pada saat ini. Kalau kita melakukan prinsip pengakuan pendapatan, itu sudah kita akui sebagai pendapatan kita walau uangnya belum kita terima. Jadi nanti akan muncul namanya ada piutang pendapatan. Kemudian yang ketiga, prinsip mempertemukan, matching principle. Apa ini prinsip mempertemukan? Prinsip mempertemukan ini adalah
akibat adanya biaya dan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Jadi menghitung berapa besar biaya yang sudah menjadi beban meskipun belum dikeluarkan, dan menghitung pendapatan meskipun belum diterima selama periode berjalan. Jadi biaya pendapatan yang belum kita terima itu sudah kita catat, dan biaya yang sudah menjadi beban kita walaupun belum kita keluarkan itu sudah kita hitung dia di periode berjalan. Yang keempat, prinsip konsistensi. Apapun ceritanya, kalau kita ingin berusaha, kita pasti ingin usaha kita ini berjalan dalam waktu yang lama. Maka untuk itu kita harus memiliki konsep konsistensi dan berkesinambungan, mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun. Jadi cara pencatatan kita tahun ini dengan tahun berikutnya itu boleh berbeda, dengan catatan agar konsistensi pencatatan kita itu bisa terjadi secara berkesinambungan. Yang keempat, prinsip pengakuan penuh. Apa artinya prinsip pengakuan penuh? Full disclosure principle itu artinya prinsip penyajian informasi yang lengkap dalam informasi akuntansi atau laporan keuangan. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi dalam penyajian laporan keuangan tadi. Yang terakhir ada prinsip objektivitas. Apa artinya? Kita mengacu pada bukti-bukti informasi yang lengkap. Jadi tidak ada laporan yang kita catat tanpa adanya bukti. Jika tidak ada bukti, maka informasi itu tidak akan bisa kita catat. Kemudian yang berikutnya ada konsep akuntansi. Konsep akuntansi itu terdiri, kalau di buku kita ini hanya kita pahami 2 ya, 4 dengan yang di bawah. Kalau di buku atau kalian lihat dia di literasi-literasi yang lain nanti ada banyak sebenarnya konsep dasar laporan keuangan atau konsep akuntansi ini. Ada konsep entitas usaha, konsep kelangsungan usaha, konsep dasar keuangan, konsep realisasi penghasilan, konsep harga pokok, kemudian konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya, konsep konsistensi, kemudian konsep penjelasan dan pengungkapan, konsep materialitas, kemudian konsep hati-hati, dan yang terakhir itu ada konsep biayanya. Jadi yang dipahami di buku kita ini hanya 4, yaitu konsep entitas usaha. Apa artinya konsep entitas usaha? Jadi di sini kita membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi itu terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Jadi walaupun misalnya kalian punya usaha itu dalam usaha, contoh kalian buka penyewaan salon lah, kita anggap kalian buka usaha salon. Di dalam usaha salon tadi kalian juga buka, ada menawarkan kan itu, ada kita buka kafe juga. Jadi entitas usaha di sini maksudnya laporan keuangan untuk kafe, laporan keuangan untuk salon itu tidak bisa kita gabungkan, harus kita pisahkan. Itu yang dikatakan sebagai konsep entitas usaha. Jadi usaha itu berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua, konsep biaya. Apa itu konsep biaya? Konsep biaya ini itu adalah mencatat barang atau jasa sesuai dengan harga belinya. Jadi berapa harga beli barang tersebut, itulah yang kita catat. Konsep objektivitas itu mensyaratkan bahwa catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada bukti objektivitas. Itu yang bilang tadi, jika tidak ada bukti maka maka transaksi atau kejadian itu tidak boleh kita catat. Kemudian yang keempat, di sini ada konsep unit pengukuran. Ini mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Jadi tidak bisa kita catat satu pakai mata uang dolar, satu kita pakai mata uang yen, kemudian kalian pakai lagi mata uangnya won, atau kalian mau pakai pound sterling, euro. Jadi kalau kita pakai rupiah, walaupun transaksi itu menggunakan dolar, maka harus kalian rupiahkan dia. Jadi seperti itu dia. Baik, kemudian yang berikutnya itu adalah standar akuntansi. Jadi bagian hubungan prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan apa tadi ya? Dan prinsip akuntansi berterima umum itu PABU. Prinsip akuntansi berterima umum itu bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi prinsip-prinsip akuntansi itu dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar yang berwenang
Kemudian ketentuan prakteknya diatur dalam standar akuntansi, dipilih dan diterapkan oleh penyaji laporan keuangan sepanjang sesuai dan dengan rangka konseptual dan tidak menyesatkan pemakai. Jadi ada nanti laporan itu menyesatkan. Kemudian prakteknya harus sehat sesuai dengan standar akuntansi, dan dia prinsip akuntansi, jadilah prinsip akuntansi berterima umum. Baik, selanjutnya pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi itu dapat kita bedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pihak internal dan pihak eksternal. Kan itu, pihak internal itu adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dengan operasional perusahaan sehari-hari, yaitu pemimpin perusahaan. Dan mereka itu bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan kita. Kemudian pihak eksternal itu adalah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Jadi pihak eksternal ini terdiri dari pemilik perusahaan atau pemegang saham itu ya, pemilik perusahaan atau pemegang saham, karyawan dan serikat kerjanya, kreditor, pelanggan, pemerintah, masyarakat. Maka mereka itu termasuk dalam kelompok pihak eksternal. Sementara pihak internal tadi adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya siapa? Pimpinan juga bisa, pimpinan ya, pimpinan usaha itu seperti manajer, kepala bagian. Karyawan, kenapa karyawan tidak disebut sebagai pihak internal? Kan itu karena mereka tidak memutuskan, tidak ikut serta dalam memutuskan atau mengambil keputusan di perusahaan tersebut. Kemudian kita lanjut, saya memahami profesi akuntan. Profesi akuntan itu kita bagi menjadi 4. Ada akuntan internal, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan internal atau akuntan perusahaan itu adalah akuntan akuntan yang bekerja dan bertanggung jawab atas fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Jadi mereka yang mengatur, membuat sistem informasinya, membuat bagaimana pengawasan di perusahaan itu yang dilakukan oleh akuntan perusahaan. Sementara yang dilakukan oleh akuntan publik itu adalah bisa dia akuntan independen, bebas, dia tidak terikat perorangan atau kelompok yang memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan, organisasi bisnis maupun non-bisnis. Jadi mereka memeriksa laporan keuangan itu dan menyatakan laporan keuangan itu wajar, layak, tidak wajar, atau tidak layak. Jadi ketika akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut layak atau wajar, maka laporan keuangan ini bisa digunakan untuk mencari tambahan dana investor dari pihak-pihak lain, kepada para investor kah, ke bank kah, ke pemerintah kah, kalau laporan keuangannya sudah dinyatakan layak atau wajar oleh akuntan publik. Kemudian yang ketiga ada akuntan pemerintah. Seperti namanya, akuntan pemerintah ini adalah para akuntan yang bekerja di pemerintahan, dan mereka itu biasanya bekerja di Departemen Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan di provinsi-provinsi, baik itu di daerah ataupun di pusat. Kemudian yang terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang kependidikan. Mereka meneliti, berusaha mencari sesuatu yang lebih baik untuk akuntansi atau menyampaikan ilmu akuntansi tersebut. Jadi bisa dia seorang dosen, peneliti, guru, juga disebut sebagai seorang akuntan pendidik. Kemudian bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi Ibu pikir bisa kalian pahami dari buku kita. Itu bidang akuntansi ada sebanyak 7. Ada akuntansi keuangan, ada auditing, kemudian ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, dan sistem akuntansi. Yang terakhir, etika profesi akuntan. Etika profesi akuntansi itu juga ada di buku kalian. Boleh kalian lihat, dia di halaman 2
20 sampai 21 itu ya, 20 sampai 21. Jadi seorang akuntan itu harus berpegang pada prinsip etika profesi akuntan, yaitu tanggung jawab profesinya, kepentingan publiknya, integritasnya, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan. Ini maksudnya kerahasiaan. Seorang akuntan itu tidak harus menjaga segala informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkap informasi tersebut tanpa persetujuan pemakai jasanya. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan. Kemudian perilakunya harus profesional. Standar teknisnya dia harus berpegang pada International Federation of Accountant. Jadi badan pengatur dan peraturan perundang-undangan itu harus kita ikuti. Prinsip dasar perilaku etisnya itu menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Jadi pelanggaran etika profesi walaupun kecil itu tidak bisa ditoleransi, atau seorang akuntan itu, seorang akuntan publik atau akuntan pemerintah atau akuntan internal, akuntan perusahaan itu akan menurun reputasinya. Ketika reputasi kita menurun, maka tidak akan ada orang yang mau memakai jasa kita lagi. Kemudian menekankan pada reputasi jangka panjang. Ini dia hubungannya yang tadi. Jadi kita tidak mencari reputasi jangka pendek kita. Ketika reputasi kita rusak saat ini, maka sampai kapanpun tidak akan ada orang yang mau memakai jasa kita lagi. Kemudian siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Jadi ada kalanya orang ingin mencari keuntungan dari sesuatu yang kita buat. Jadi ketika perusahaan yang meminta kalian memeriksa laporan keuangan tadi, ingin supaya dinyatakan, "Dolah, buat aja laporan keuangan ini dinyatakan layak atau wajar." Sementara ketika kalian memeriksa ada sesuatu yang tidak wajar di laporan keuangan itu, maka kita harus berpegang pada prinsip, kalau dia tidak wajar kita nyatakan tidak wajar, kalau dia wajar kita nyatakan wajar. Maka itulah kalian berpegang pada prinsip dasar perilaku etis akuntan tadi. Baik, Ibu pikir hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh kalian ajukan. Tapi semoga setelah menonton dan mendengarkan penjelasan Ibu, materi kita dapat kalian pahami sehingga kita bisa melanjutkan materi kita ke materi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.